Aplikasi XFAI telah menarik perhatian banyak pengguna di Indonesia dengan klaimnya sebagai platform inovatif yang menawarkan berbagai kemudahan. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai keamanan aplikasi ini. Video ini akan membahas secara mendalam mengenai aplikasi XFAI, fitur-fitur yang ditawarkan, serta keamanan dan keandalan platform ini. Aplikasi XFAI adalah sebuah platform yang diklaim menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan berbagai layanan kepada penggunanya. Mulai dari layanan keuangan, manajemen data, hingga analisis pasar. Aplikasi ini menawarkan solusi yang komprehensif bagi individu maupun bisnis. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan teknologi canggih, XFAI berusaha menjadi salah satu aplikasi terdepan di Indonesia. XFAI menawarkan layanan keuangan yang mencakup manajemen investasi, analisis risiko, dan saran keuangan personal. Dengan algoritma canggih, aplikasi ini mampu memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan profil pengguna. Kemampuan aplikasi ini dalam mengelola dan menganalisis data membuatnya menjadi alat yang berguna bagi bisnis dalam membuat keputusan berbasis data. XFAI juga menyediakan analisis pasar real-time yang membantu pengguna memahami tren pasar terkini dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Keamanan adalah salah satu aspek paling kritis yang dipertimbangkan oleh pengguna sebelum menggunakan aplikasi apapun, terutama yang berhubungan dengan keuangan dan data pribadi. Mereka menyoroti kemudahan penggunaan, keakuratan analisis, dan keamanan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Namun, ada juga beberapa pengguna yang mengkhawatirkan tentang perlindungan data pribadi dan transparansi algoritma yang digunakan. Aplikasi XFAI menawarkan berbagai fitur canggih yang dapat memberikan manfaat besar bagi penggunanya, baik individu maupun bisnis. XFAI ini diduga kuat pakai skema Ponzi, loh. Banyak orang yang gabung, atas tergiur dengan iming-iming janji manis dengan mendapatkan uang dengan cara singkat. Jadi, uang yang kita investasikan itu sebenarnya bukan dipakai buat bisnis beneran, tapi cuma diputar-putar buat bayar member lama. Begitu member baru udah gak ada, ya udah deh, ambiar. Modus tipuan makin canggih. Ke XFAI ini pinter banget ngibulin kita. Mereka pamer izin usaha kayak NIB sama NPWP. Padahal itu bisa aja cuma akal-akalan. Terus, mereka juga sering ngadain event undang teman buat dapetin komisi. Hati-hati, jangan sampai jadi korban sekaligus pelaku penipuan. Mending investasi yang pasti-pasti aja. Daripada buang-buang duit di aplikasi investasi abal-abal. Jangan gampang tergiur sama iming-iming cuan gede dari aplikasi investasi yang gak jelas. Selalu lakukan riset mendalam sebelum memutuskan buat berinvestasi. Ingat, uang kita hasil kerja keras. Jangan sampai lenyap begitu aja. Maka dari itu apabila Anda disuruh untuk melakukan deposit lebih baik dihindari. Sebab akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sudah banyak korban penipuan yang menderita karena tertipu investasi. Bisnis tipu-tipu dengan iming-iming mudah dan cepat menghasilkan uang. Masih maukah Anda? Para pemain Ponzi tidak kapok-kapok dalam membuat Ponzi setelah scam mereka tidak akan bertanggung jawab dan lari. Segera berhenti dan mulai memperingatkan orang di sekitarnya agar tidak masuk ke dalam entitas, aplikasi berskema Ponzi dan money game. Tetapi orang-orang bani Ponzi keras kepala dan ngeyel ingin mencari cuan dari entitas aplikasi Ponzi. Kebodohan ini akan terus berlanjut karena sales Ponzi dan spekulan Ponzi akan terus mempromosikan entitas aplikasi baru kepada orang-orang bodoh. Tak perlu saya jelaskan apalagi entitas
Aplikasi Ponzi dan money game mana lagi yang akan scam setelah beroperasi? Karena yang namanya aplikasi penipu baru akan selalu hadir hampir setiap bulan dan scam bisa terjadi kapan saja. Bisa 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Dan anehnya korbannya selalu ada. Admin sudah bertahun-tahun menyebarkan edukasi dan peringatan akan bahaya entitas aplikasi Ponzi dan money game, tetapi korban jatuh selalu terjadi. Jangan katakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Orang baik tidak akan jadi penipu hanya karena ia pernah ditipu. Orang baik akan mencegah orang lain mengalami yang pernah dialaminya. Jadi korban penipuan. Dan buat orang-orang yang menjadikan entitas aplikasi Ponzi